Baik, selamat sore Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di acara diskusi panel dengan special guest speaker di sore hari. Hari ini kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung dengan hormat kepada Bapak Andi Jojo Budiman, co-founder dari PT Sterling Tulus Cemerlang. Kami persilahkan kepada Bapak Andi Jojo Budiman untuk menyampaikan presentasinya. Tepuk tangan Bapak dan Ibu semua. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua. Terima kasih buat Pak Yongki yang sudah mengundang. Khususnya buat dari tadi siang sebenarnya sampai 2 sesi pertama tuh kepala saya udah lumayan panas juga ya. Jadi saya sebenarnya Pak Yongki di luar ya? Oh, Pak Yongki janjinya tadi mau memperkenalkan saya Pak. Jadi dia keluar, jadi saya harus memperkenalkan di sini. Teman-teman, saya bukannya retail, tapi memang saya terlibat juga dengan Hipindo. Jadi kami di asosiasi di Hipindo gitu ya. Saya baru 34 tahun di IT. Jadi saya murni orang IT, ngurusin ERP, 17 tahun profesional. 17 tahun karena kemurahan Tuhan dipercayakan mengelola bisnis konsultan IT. Mau nyebut brand jangan deh ya di depan. Nah, jadi hari ini waktu beberapa minggu lalu saya ngobrol sama Pak Yongki sebenarnya lagi mikirin satu plan. Tiba-tiba Pak Yongki bilang, kalau gitu kamu share aja gitu loh. Saya mau share apa nih ke retail gitu kan. Sebagai masukan juga Bapak Ibu, dunia retail nggak jauh dari kami karena 30% customer kami adalah retailer. Jadi kebetulan dulu tahun 2000 saya dan beberapa teman terlibat di implementasi SAP di Sogo, Mitra di Perkasa, yang gitu-gitulah. Ya, jadi kami sempat bantuin retail supermarket, dev store, chain store. Sekarang pun kami fokus di medium size business yang ada ownernya. Tadi sesi 2 menarik kalau saya lihat si local giant. Tapi saya selalu belajar dari customer saya. Si local giant ini tadi masih bagus banget. Salah satunya pasti teman-teman Bapak Ibu di sini paham banget ya. Karena foundernya masih di dalam. Jadi 34 tahun saya membantu ratusan perusahaan, saya melihat foundernya masih di dalam, salah satu key-nya. Tapi begitu foundernya keluar, menarik. Generasi kedua masuk, nanti generasi keduanya ada yang keluar masuk gitu ya. Sampai beberapa kali. Hari ini kita nggak bahas itu, tapi intinya 2 itu membuat saya agak minder nih. Karena presentasinya kesannya IT ya. Tapi sebenarnya sore ini saya cuma mau sharing apa yang teman-teman sudah bisa pakai. Cuman kita nggak pernah pakai, atau teman-teman sudah pernah dengar. Jadi ada yang udah pernah dengar dulu nggak ChatGPT? Udah pernah dengar ya semuanya ya? Terus sudah pernah pakai belum? Wah, kalau udah pernah pakai saya turun kalau gitu. Udah pernah pakai saya turun. Jadi kalau buat yang belum pernah, harus register saat ini juga. Jadi saya langsung hands on, harus hands on. Kalau sudah nanti waktunya mungkin saya sudah siapkan banyak sekali sampai mungkin nggak cukup waktunya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman merasa ini bosen, langsung aja saya di-cut aja. Posisinya rada nggak enak, saya nggak bisa jalan-jalan karena saya harus ketik nih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke, saya mau kasih lihat ada 2 sebenarnya. Jadi ChatGPT itu cuma salah satunya dan itu memang dikeluarkannya lebih awal ya. Jadi kalau saya nanya sama si ChatGPT, nanti teman-teman kalau ada yang belum nyoba silakan nyoba ya. Domainnya chat OpenAI karena perusahaannya OpenAI. Jadi yang pertama kita tanya yang simpel dulu aja ya. Saya harus tahu. Iya, dulu baru keluar dia, baru Bapak sama Pak Arif. Jadi kita tanya aja sama dia, kamu apaan sih? Gitu kan. Nah, satu hal yang membedakan adalah Bapak Ibu teman-teman ya. Kita sebenarnya ini akan menggantikan Google ke depan. Interaksi kita dengan pencarian dan lain-lain. Tapi bedanya dia sudah bilang ya, dia itu conversational chat, ya, message-nya penting banget nih, conversational. Jadi nanti cara kita menggali informasi itu beda banget sama Google, beda banget. Karena kalau kita melihat Google nanti itu kita nanya, dia jawab, habis itu dia ngapain? Kita nyari ya, kita nyari. Terus kalau nggak ada, kita nyari pertanyaannya, kita ubah pertanyaannya. Di dia nanti, dia sebenarnya conversational. Saya kasih contoh. Jadi pertama kali, jadi presentasi ini tanpa slide sama sekali.
sebenarnya saya bisa minta dia bikinin slide. Tolong buatkan slide, saya slide untuk presentasi. Jadi buat teman-teman marketing yang saat ini harus mengeluarkan 1 hari atau 2 hari lembur untuk bikin persiapan presentasi, gak usah lagi tanya sama dia. Tolong buatkan saya 5 slide presentasi penjualan di bagaimana meningkatkan penjualan di traditional market, di GB. Nanti dia akan kasih topik-topiknya. Ya, kita cobain ya. Ini kita coba dari hal-hal yang paling simpel dulu. Oke, apa sih yang bisa kamu bantu gitu ya? Ini saya copy biar cepat ya, biar nggak scripting lagi. Apa yang bisa ChatGPT bantu? Ini saya gedein ya. Jadi yang pertama bisa chatting. Nanti jadi teman-teman bisa mengaktifkan ini untuk chatting. Tadi banyak diskusi mengenai online chat kan. Nggak tahu berapa banyak sekarang si sales assistant-nya itu ya. Nah nanti ke depan nggak akan lama lagi. Saya kebayang nggak akan lama lagi kita bisa menggunakan dia sehingga kita nggak mengandalkan jawaban dari tim support kita. Tapi mungkin nggak 100%. Ya, ada kasus-kasus tertentu mungkin yang harus dihandle sama tim support kita. Misalnya dia pengen minta retur, polisinya udah lewat tapi orangnya marah-marah, ya udahlah gitu kan. Nah itu kan judgement-nya tetap masih manusia ya. Sampai sini udah impress belum? Nggak impress ya? Masalahnya pertama kali kenapa saya pakai, dia itu dirilis akhir tahun lalu. Januari saya dikasih tahu oleh tim yang lagi bantuin SEO di perusahaan saya. Saya orang IT, jadi saya nggak sanggup jalanin SEO. Saya rekrut tim SEO. Tim SEO saya ngasih tahu bahwa Pak ada kayak ginian. Oke, ini buat apa? Buat bikin konten. Pertama kali dia mengintroduce ke saya. Wah bisa begitu ya? Saya nggak percaya karena buat saya dia pasti nggak ngerti bahasa Indonesia lah. Bener nggak? Dan kita pakai Google Translate. Berapa persen teman-teman yang percaya pakai Google Translate? Nggak percaya kan? Nah saya pakai 10 tahun, saya di orang IT, pakai Inggris, dan saya punya software yang saya jual ke global, di Google Play. Yang nanya bisa orang Rusia tiba-tiba, yang nanya bisa orang Arab. Saya mengandalkan Google Translate, jadi saya dengan tim selalu tahu, kalau kamu mau benar pakai Google Translate, pakai tata bahasa yang SPOK, udah lupa sih ya, SD soalnya kita. Ya kan, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau kita bahasa Indonesia benar, translate-nya benar, mau ke Inggris, mau kemana benar. Contohnya apa? Kita balikin lagi gitu kan. Hasil translatannya kita balikin lagi ke bahasa Indonesia, balik nggak sih? Kalau nggak balik berarti salah gitu kan. Nah dari situ selama 10 tahun kita pakai. Pertama kali kenapa saya tertarik sama dia? Karena saya juga nggak percaya ini apaan sih. Karena sesuatu software itu biasanya dibuat untuk single purpose teman-teman. Misalnya saya jualan ERP, buat apa? Buat software accounting. Ya ini buat software accounting. Belum ada sesuatu atau software yang dibangun untuk multi purpose. Bisa buat nge-solve semua masalah. Nangkep nggak? Nah jadi yang pertama kali saya impress dan saya pakai waktu di awal-awal tahun adalah, dia bisa bahasa Indonesia loh. Dia mengerti saya tidak peduli sama jawabannya. Saya nggak peduli. Dia ngerti dulu saya. Jadi saya ingat dosen saya pernah ngomong, dosen S2 saya waktu 15 tahun lalu dia sempat ngomong. Kalau kita nanya, dia suka bilang gini, pertanyaannya salah, saya nggak mau jawab. Pertanyaannya salah dia nggak mau jawab. Maksud saya nanyanya tuh nggak sesuai sama konteks. Pasti jawabannya salah kalau saya jawab. Nah, jadi waktu saya lihat, dia bisa bahasa Indonesia, kagum saya. Nah, teman-teman lihat ya, ini layanan pelanggan, panduan produk kan ya. Nah, misalnya nih promosi dan penawaran khusus. Ya, nah sekarang kita masuk ya. Misalnya kita mau 17-an gitu ya. Oh, saya contoh ini dulu lah ya. Saya pengen habis dari presentasi ini, saya mesti nulis nih. Thank you letter dong, bener nggak? Thank you letter ke yang datang. Bikinin dong thank you letter. Pusing kan kita. Ngarang lagi nih saya. 1-2 jam lah. Nah, saya minta dia aja bikinin dong follow up-nya. Langsung thank you attendance our ya we hope email bla 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 bla. Nah, apa teman-teman? Tinggal diambil modifikasi mah. Tadi karena kita harus apa? Kalau di retail kan experience. Kalau terlalu mesin, tapi jangan khawatir. Kayaknya kalau buat saya nih orang IT ya, kepanjangan. Terlalu panjang. Ini saya tadi ngomongnya pakai Inggris loh nanyanya. Sekarang saya balik ngomong pakai Indonesia. Terlalu panjang. Tolong dipersingkat. Dalam bahasa Indonesia. Nah, lihat teman-teman. Jadi kalau nggak cocok sama jawaban yang pertama,
suruh dia bikin lagi, tolong bikin lagi, saya nggak cocok sama yang ini jawabannya. Sampai kita kayak punya asisten. Nah teman, kagum nggak? Jadi kalau teman-teman baru dengar dan nggak pernah nyoba, tips nomor 1, harus coba dan harus pakai tiap hari. Kalian makin lama kayak search Google, makin lama makin jago nanyanya, karena kita makin ngerti dia, dan dia makin ngerti kita. Waduh, kayak pacaran aja ya. Jangan, dia jangan ngerti kita. Jadi saya switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris loh, dia nggak pusing loh. Dia nggak pusing. Kalau teman-teman yang bisa bahasa lain, cobain pakai bahasa lain, switch lagi ke bahasa lain, tanya dia dalam bahasa lain, dia cuek aja. Ya, nah sekarang kita masuk ke dalam konteks yang lebih retail ya. Nah, ini aja saya lompat nih. Kita mau bikin promosi dong, 17-an kan? Benar? Pusing kan bikin sosmed? Wah, kata-katanya apa Pak? Tagline-nya gimana nih? Ya kan? Oke, kita bilang bantu saya dong bikin sosial media posting buat 5 hari terus menjelang 17 Agustus. Ini saya kurang detail ya. Kalau mau lebih detail saya jelasin. Hari pertama posting foto bersejarah tuh, ya kan? Hari kedua, hari ketiga ceritain surat, ceritain hari keempat. Nanti sampai kata-katanya nih dia, ya kan? Sampai hashtagnya loh. Kasih hashtagnya Indonesia Merdeka 17 Agustus. Padahal saya lagi nggak ngomong soal Indonesia, kemerdekaan Indonesia loh. Saya bilangnya 17 Agustus, 17 Agustus. Nah kalau kita nggak jelas, oke, buatkan simple hashtag gitu ya. Nah nanti teman-teman kan tinggal bisa lebih detailin untuk konteksnya company teman-teman masing-masing ya. Kalian kan punya topiknya kan? Nah lihat topik langsung hashtagnya dibikinin sama dia. Ini hashtagnya. Terus kalau nggak puas kasih opsi lain. Tolong opsi yang lain. Ya, dia tidak akan menghasilkan, kecil kemungkinannya dia akan menghasilkan. Lihat nggak teman-teman? Kita nggak usah mikir lagi. Intinya sih kita nggak usah mikir lagi. Tinggal kita ambil. Tapi jangan di-copy. Nah tadi Pak Yongki udah bilang kan hati-hati anak kalian di sekolah kayak begini loh. Saya kebetulan terlibat di Yayasan IPK. Tadi saya udah mendapatkan authority buat nyebut nggak apa-apa. Jadi saya begitu ini ada kita langsung, wih guru-guru ngeri banget, anak-anak murid disuruh bikin dia main tanya aja langsung bikin. Walaupun akhirnya dikeluarin lah sama orang-orang IT anti ChatGPT bisa ngecek gitu kan. Saya bilang kayaknya nggak bisa, sulit. Karena kita ambil kita modify 10%, 20% udah pusing pasti. Orang dia 2 kali kita tanya aja dia menghasilkan yang beda. 2 kali, bener ya? Nah jadi teman-teman yang di sini marketing siapa? Sales siapa? Jangan pernah berpikir manual lagi. Ini buat saya ya. Mesti sensor dikit kali ya. Sorry teman-teman konsultan ya. Yang tadi kan ada Pak siapa? Saya konsultan IT. Ini pertanyaan yang sama yang kita tanyain. Apakah are we relevant in the next 5 years? Apakah kita masih relevan? Karena semuanya bisa ditanya di sini. Implementasi ERP mesti berapa lama? Ngapain aja tuh orang yang implement? Gue jangan dibohongin nama konsultannya. Gitu kan? Wah, kita yang jadi konsultan ngeri. Jadi saya harus tahu duluan dia bisa sampai sejauh mana sebelum saya dicecar sama prospek atau customer saya sendiri. Ya kan? Oke, sampai sini masih ngikutin kan? Saya tidak mengarang apa-apa loh. Pakai bahasanya bahasa ini juga ya. Pak Yongki suruh saya lucu-lucu, tapi saya nggak bisa lucu. Orang itu suruh lucu gimana? Oke, saya lompat ya. Ini buat teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman semakin bisa mendescribe lebih detail ya, kan kita kebiasaan hanya di Google tuh search cuma 2 kata, 3 kata. Padahal harusnya kita selengkap mungkin. Kita bilangnya long tail keyword. Kalau orang marketing SEO tahu ya. Long tail keyword tuh 4 kata, di atas 5 kata. Nah di dia, kalau perlu kita nanyanya ngarang. Mengarang bebas nih. Saya pemilik sebuah restoran cepat saji masakan Padang. Ini kasus. Untuk anak-anak muda 15-20 tahun yang telah beroperasi 30 tahun. Saya udah 30 tahun nih ya. Dengan sangat baik, tapi belakangan ada restoran baru sejenis yang menjadi saingan. Apa bisa dibagikan tips untuk menghadapi persaingan? Ayo loh. Ya kan, kasih tau lah. Nah, ya kan? Ini saya gedein biar gampang dibaca ya. Tapi scroll biarin aja lah ya. Nah, relevan nggak? Kalau teman-teman merasa nggak relevan. Tapi saya mau lanjutin tak. Perkuat branding online gitu kan. Program loyalitas, monitor persaingan. Oke lah ya. Sampai sini masih impress nggak? Nanti dicobain sendiri Bu. Nanti nggak tidur pasti. Pas coba pasti nggak tidur.
Jadi saya hari ini tujuannya bukan mau impress, Bapak Ibu. Saya dibilangin sama mentor saya, do not impress, tapi inspire. Jadi hari ini harus inspire supaya teman-teman semua dipakai tugas saya. Pak Yogi bilangin semua teman-teman harus pakai supaya kita bisa maju lebih cepat. Nah ya, ini nggak selesai. Ingat nggak tadi saya bilang apa? Conversational AI. Jadi dia harus bentuknya konversasi. Kan dia jawab nih ya. Kita bilang program loyalitas nggak jelas. Jelasin lebih detail. Kalau kita nanya Google kan nggak bisa nyambung dia kan. Nah tentu, dia pakai bercanda dulu lagi tentu. Dia so jago dulu gitu. Nah langsung kasih tau tuh, pakai ini caranya loh. Nah kapan? Nah kamu bisa, dia udah makin detail kan? Ya enggak? Jadi kita tuh suka berhenti. Saya termasuk saya, waktu saya nyoba ini saya berhenti di situ. Ya ini mah general doang. Begini aja mas semua juga tahu. Ya kan buat orang marketing. Tapi begitu kita nanya lebih detail, dia kasih kayak gini. Saya tuh bisa terusin nih. Apa yang kamu maksud dengan point system? Kasih contohnya. Ini kan ada kan, dia bilang apa tadi? Poin, ya kan? Coba kasih contoh. Contoh point system. Dan teman-teman lihat ya, Bapak Ibu lihat. Saya nanyanya pakai bahasa Indonesia bukan? Bukan, ini bahasa Indonesia emang begini. Tadi kan nggak, waktu saya bilang di depan harus SPOK, Google Translate baru bisa benar terjemahin ke bahasa lain. Ini dia udah nggak kenal SPOK. Coba tuh saya nanya bahasa preman kan, coba kasih contoh. Coba tuh apa? Kasih contoh point system. Terus dicampur-campur ya, kadang saya ketiknya Inggris di kalimat ini, kadang Indonesia. Nah ini, rasa merdeka poin dikasih. Tadi kan restoran Padang, rasa Padang kan langsung tuh, apa dinamain nama dia, dikasih namanya. Kalau kita nggak happy, dia bilang kita bilang lagi, saya nggak happy dengan nama ini. Kasih contoh yang lain. Saya nggak happy dengan contoh yang ini. Kasih contoh yang lain. Nangkep ya? Kalau kita terusin, kita bisa sampai berjam-jam di sini gitu kan. Jadi poin nomor 1, habis ini daftar, terus silakan dicoba. Besok lapor ya. Hari kedua. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang ini, saya mau kasih yang ini nih. Jadi saya kasih contoh ada 2 sebenarnya. Google nggak mau kalah. Waktu si ChatGPT akhir tahun lalu keluarin, semua orang kagum karena perhatiin ya, dia bukan single purpose software. Ingat nggak Microsoft Office punya berapa software? Kalau mau ngetik surat pakainya Word, kalau mau ngitung pakainya Excel. Nah dia ini konversasi. Konversasinya apa topiknya? Nggak ada batasan. Kenapa? Karena saya pelajarin ilmu di dunia ini. Nah, si ChatGPT ini, dia batasnya ilmunya sampai September 2021. Jadi dia belum update setelah itu. Tapi si Google dan yang lain-lain ngebut. Jadi at least sampai hari ini ada 3 sudah yang ngeluarin kayak ginian. Dan Google, kita tahu. Siapa Google? Dia yang punya database seluruh dunia dan dia yang mengindeks database seluruh dunia. Kalau dia keluarin, pasti nggak bakalan kaleng-kaleng dong. Bener nggak? Dia keluarin, saya cobain lah langsung lah, ya kan? Apaan nih Google? Saya nggak make. Kenapa? Sorry, saya belum mengerti bahasa Indonesia. Soalnya Inggrisnya saya jelek. Ya, nah tapi teman-teman gak usah khawatir. 2 bulan kemudian Google keluarin. Jadi bulan lalu saya nyobain Google, kagum saya. Saya kagum lagi. Tapi konteksnya berbeda nih. Jadi kita cobain yang Google. Google namanya Bard. Kalau Google punya, teman-teman nggak usah daftar. Ya. Jadi login dengan akun Gmail kalian, BARD itu yang di pojok namanya. Akses saja bard.google.com, login pakai email Google kalian. Jadi nggak usah daftar-daftar. Kalau yang ChatGPT harus daftar. Nah ya, ini saya coba. Dia bisa upload image sekarang. Kalau si Google. Ya. Nah ini saya upload image. Teman-teman tahu nggak ini image apa? Image apa ini? Ini kan di sini ada yang bisnis restoran ya. Image gado-gado kan? Mas gado-gado sayurnya udah dikacangin lagi, nggak jelas. Kita tanya dia. Kita tanya pakai Inggris dulu ya. Ini makanannya. Ini makanan apa sih? Terus kasih tahu resepnya. Jawabnya di bahasa Indonesia ya. Saya nggak ngerti Inggris. Itu gambar doang saya upload.
teman-teman, gambar yang Anda kirim menunjukkan gado-gado. Dia nggak bilang itu rujak. Saya nggak tahu sih, mungkin kita harus cobain sih gambar rujak dan gado-gado yang mirip, dia bisa bedain apa enggak sebenarnya. Terus habis itu teman-teman bahan-bahannya nih, bahan-bahannya, habis itu cara membuatnya, ya kan? Nah ini salah satu yang saya melihat Google ke depan akan kayak gitu. Jadi sebenarnya yang powerful sekarang text to text, tapi kita nanti sebenarnya udah banyak toolsnya, text ke image, image ke video, video ke video. Tadi baru ngobrol sama Pak Joko. Kita mau mencoba nih yang saya cuma ngupload image gitu ya, karena belum perfect. Saya ngupload image, terus dia men-sampling. Jadi teman-teman di sini ada yang iseng ngerekam saya, dia men-sampling nih nada suara saya, terus punya foto saya nih yang ada di apa namanya, yang di acara inilah ada foto saya kan. Nah itu ada software lagi, dimasukin fotonya dan nada suara saya, udah kan, dia pelajarin kan, terus dikasihlah konten baru. Misalnya saya khotbah, kasih konten khotbah, atau dikasih konten apa lah, ya kan, tiba-tiba jadi video saya ngomong dengan konten yang dari teks itu. Udah sampai situ, udah sampai situ. Tapi saya nggak mau bahas karena itu masih lagi dalam proses berjalan, not perfect. Yang bikin gambar juga begitu. Tadi saya mau coba, tapi nggak perfect. Yang tadi kan ada kan kita bikin tagline buat 17-an kan. Tapi saya mau tambah itu, tolong dong bikinin saya image buat Instagramnya. Nah hasilnya masih jelek, jadi saya nggak present. Tapi Bapak Ibu teman-teman perhatikan ya, teknologinya machine learning. Dalam waktu singkat, dia sudah belajar begitu banyak. Saya orang IT, ini masanya, zaman ini, masa ini saya 34 tahun, mulai dari yang mainframe gede-gede, sampai yang PC, sampai bisa network, bisa connect, bisa email, bisa ke seluruh dunia sekarang. Saya tidak pernah bisa memprediksi 5 tahun lagi akan terjadi apa di dunianya IT. Karena sekarang tuh udah dia belajar sendiri loh, ya kan? Jadi itu udah masalah cepet banget. Ya, nah saya kasih lihat yang tadi Pak Yongki sharing. Pak Yongki challenge saya, coba nih. Nah ini hanya bisa di yang Google ya, nanti teman-teman cobain. Saya kasih contoh-contoh sebenarnya hanya untuk pancingan aja supaya teman-teman bisa. Nah ini Pak Yongki nanya, misalnya ya, tolong dong laptop. Kalau yang data-data harus lebih ke Google. ChatGPT dia agak lemah kalau data. Summary laporan ekonomi Indonesia kuartal 2. Nah, bener nggak tuh? Saya nggak tahu sih, teman-teman lebih tahu. Bener nggak jawabannya dia? Hah? Bener ya? Bener kan? Nah, kalau bener, terus habis itu saya bilang, ya kan? Berikan perbandingannya sama kuartal 1 ya. Itu kan kuartal 2. Kasih dong perbandingannya sama kuartal 1. Terus bentuk dalam table. Bikinin table, saya pusing baca itu. Saya bos lah, males baca begitu. Tak. Tadi sih masih bisa kita simplify tuh. Di situ nyaman. Ya kan? Nah, jadi tergantung sekarang nih poinnya adalah tergantung kreativitas kita. Kita mau ngapain? Kita mau gali apa sampai dia nggak bisa jawab. Termasuk kalau kita mau konseling. Aduh, saya lagi diputusin pacar saya, cobain. Serius, saya nggak mau di sini, nggak enak kan? Karena ada yang putus beneran. Tuh udah diangkat-angkat terus 5 menit terus. Nah kalau teman-teman mau conversational, si ChatGPT lebih powerful. Kalau berdasarkan pengalaman saya pakai. Cuman sayangnya datanya dia tidak panjang. Tapi saya mau kasih lihat ini. Kalau data dia nggak panjang, nggak usah worry. Maksudnya website kita masih baru. Saya mau minta dia bikinin social media ads-nya, tapi website kita masih baru. Kita ajarin dia, ini loh konten saya, tolong bikinin dasar konten saya. Matang kan? Nah ini saya contohin. Ya. Ini saya harus lompat-lompat sedikit. Oke ya, kita tanya dulu ya. Nah, kalau dia nggak jelas, dia nanya tuh, tolong bantu saya. Dia nggak jelas, tentu saya akan senang membantu Anda dengan strategi itu kan. Dia masih ingatnya makanan Padang nih, ya kan? Karena dari yang tadi.
Nah, ini saya kasih tahu aja deh. Saya copyin aja nih. Saya udah punya nih ya, contohnya misalnya. Nah, ini jadi sesimpel saya upload. Ini saya punya software yang buat usaha mikro kecil. Jadi kita punya software gratis buat bantu usaha mikro kecil jalanin POS software di Android. Terus kita juga punya yang murah kalau ke cloud. Nah, kita ajarin dia nih Pak. Jadi kalau dia nggak tahu konten kita, nah kita ajarin dia. Nah tuh, dia bilang kan. Nah dia langsung kasih tahu nih. Nah, tuh. Padahal konten saya tuh dari website tuh. Karena dia belum mengambil webnya kita, karena webnya kita baru diupdate, kita ngasih tahu aja lah di chattingnya. Isinya ini konten saya tuh. Udah tinggal kita suruh dia bikin dong 5 gitu kan. Ya. Oke. Nah, yang tadi yang terakhir ya. Sebentar, saya harus ngecek apakah ada hal-hal yang harus saya inform lagi. Karena kita nggak ada waktu untuk tanya jawab ya sayangnya. Nah, jadi coba tanya. Saya habis diputusin pacar saya. Udah cobain ya? Teman-teman, semua orang, nih, semua orang bilang apa? Jangan ngobrol sama robot. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh ngobrol sama robot? Nggak ada empati. Nggak ada empati, tapi dia, saya paham bahwa mengalami putus cinta menjadi pengalaman. Nangkep nggak teman-teman? Saya impress ini karena kebetulan berapa bulan yang lalu saya mengalami juga. Kita bukan putusin pacar. Di bisnis kita ada sesuatu, terus saking stresnya saya nggak tahu mau nanya saya nanya sama dia. Saya harus diputusin sama partner saya, gitu kan? Partner yang itu tidak pernah bilang bahwa Andi, saya sangat sedih kita harus memutuskan hubungan kita setelah berapa belas tahun. Dia tidak pernah. Tapi begitu saya chatting, saya mau nanya, tiba-tiba dia ngomong begitu. It must be very frustrated. Ya ampun, dia lebih manusiawi. Sudah di kamu kan, sudah di kamu. Jadi poinnya teman-teman yang tadi Kak Yogi bilang kalau intinya teman-teman harus nyoba. Dan saya nggak tahu ujungnya. Jadi waktu Pak Yogi suruh saya sharing, Pak, saya juga nggak expert. Karena saya nggak tahu ujungnya. Di ujungnya dari mana? Nggak ada yang tahu. Jadi ini ada yang pakai buat konseling, ada yang bisa summarin buku. Teman-teman bisa coba summarin buku. My favorite book, saya senang baca buku. Favorit saya tuh Who Moved My Cheese. Pasti dong teman-teman tolong. Itu tentang berubah. Itu udah 40 tahun itu buku. Kalau teman-teman belum baca harus ubah. Dia relevan di setiap kita bilangnya kalau buku itu evergreen. Kalau di toko buku. Who Moved My Cheese. So dia summarin, enak banget langsung. Tik 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 tik. Kalau kedikitan terlalu sedikit, saya nggak ngerti. Summarin dalam 1000 kata. Nah makanya itu dipakai sama anak-anak kalau tugas. Baca nih buku ini. So, aja tolong dong summarin gitu kan. Nah sekarang si ChatGPT sudah mulai dia memvalidate beberapa yang urusan dengan IP, intellectual property. Jadi dia suka nolak. Saya nggak bisa summarin buku ini karena berhubungan dengan intellectual property. Dia mulai lakukan itu. Waktu awal-awal sih, wah merdeka, bebas banget. Oke, kira-kira itu. Thank you. Saya nggak bisa kasih lihat semuanya. Ingat, daftar, it's free. Yang berbayar, fungsinya lebih advance. Saya nggak pernah pakai yang berbayar. Karena yang gratis saja saya nggak bisa explore semuanya. Thank you teman-teman semuanya. Sorry panitia udah lama. Pak Andi, jangan tinggalkan tempat dulu. Kami mohon stay di tempat. Saya minta ketersediaannya Pak David Sutiono, boleh ya sebagai Ketua DPD Pindo Jakarta untuk membantu menyerahkan souvenir kepada narasumber. Terima kasih, tepuk tangannya Bapak dan Ibu semua.